Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdah, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh peserta BIMTEK terintegrasi BPIH Arab Saudi musim haji 1444 Hijriah, semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seluruh BPIH yang merupakan indikator daripada ketakwaan yang harus mampu kita capai melalui tarbiyah rohaniyah selama bulan Ramadan, termasuk melalui BIMTEK terintegrasi selama kita berada di asrama haji, adalah sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 134 dan 135. Yang pertama, al-infaq fis sarra wal dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Al-infaq fis sarra wal dharra ini di dalam beberapa kitab-kitab tafsir dijelaskan kesiapan kita untuk memberi apapun yang kita miliki, baik berupa materi ataupun bukan materi, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Kesiapan untuk memberi fil wus'ati wa fil dhiqi, ketika kita sedang lapang atau ketika kita sedang sempit, fil yusri wa fil usri, ketika kita sedang di dalam keadaan kesenangan, berkecukupan, atau kita ada keterbatasan, atau termasuk di dalamnya adalah ketika hati kita sedang senang atau ketika kita sedang ada problem-problem nantinya. Berbagai situasi akan kita alami sebagai BPIH Arab Saudi apapun kondisi kita. Tetapi ketika kita mengingat besarnya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita terpilih di antara sekian orang yang menginginkan tetapi belum Allah beri kesempatan, maka wujud daripada syukur kita adalah sarful 'abdi jami'a ma Allah fi ma khuliqa li ajli. Seseorang dikatakan bersyukur kalau ia telah mampu mendayagunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Oleh karena itu, apa yang kita mampu untuk kita berikan, apapun itu bentuknya, harus kita persembahkan untuk memberikan layanan sebaik-baiknya kepada para jamaah sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Tetapi ingat, walaupun kita diajari profesional, kita diajari bahwa kita harus memberikan solusi-solusi sesuai dengan cara-cara yang terbaik, kita ini kerja tim. Kalau sudah berupa kerja tim, tentu pada saat sahabat-sahabat kita dari kursi yang lain sedang ada keterbatasan tenaga, kita harus masuk dengan apa yang kita punya, walaupun itu bukan menyelesaikan, minimal menenangkan sesaat. Ketika ada pasien yang kemudian jumlah pasien lebih banyak daripada jumlah tenaga kesehatan yang harus menangani, padahal di situ mereka semuanya antri ingin segera ditangani, pada saat yang sama ada keterbatasan. Ternyata ada bimbang, ada korban, atau mungkin ada yang bagian konsumsi, ada bagian transportasi, hadir ada di tengah-tengah mereka, maka juga harus memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya, walaupun bukan pada penyelesaian utama. Pada saat pasien itu menunggu ditangani oleh tim medis, mungkin yang dari bimbang bisa duo, yang dari bimbang bisa memberikan doa-doa atau paling tidak menenangkan, sehingga ketenangan akan menjadi sugesti bagi pasien itu untuk mendapatkan kesembuhan, dan dia tidak berontak, dia tidak kemudian tambah parah psikologinya karena menunggu antrian.
kesiapan untuk kita memberikan apapun yang kita miliki dalam situasi dan kondisi apapun tanpa melihat apakah ini dalam wilayah kerja saya, apakah ini masuk di dalam fungsi saya. Ini sebetulnya aktualisasi daripada al-infaq fis sarra wad dharra dalam konteks yang lebih luas. Tentu kita kerja profesional, tetapi kita tidak boleh terlalu parsial. Oh, ini bukan wilayah sektor saya, ini bukan wilayah kerja saya, ini bukan fungsi saya. Ketika kita menemukan kondisi para jamaah yang membutuhkan layanan, jangan pernah melihat siapa yang harus kita layani, dari mana, tetapi kenapa mereka harus kita layani dan kita berikan seluas-luasnya. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, adalah kadhumul ghaib wal kadhimin al-ghaib. Kadhumul ghaib ini sering diartikan dengan mengendalikan emosi, atau dalam bahasa kekiniannya sering disebut dengan self regulation, penataan diri. Kata kadhumul ghaib di dalam Al-Imran 134 itu berangkat dari kata qadhama. Kata qadhama maknanya adalah menutup dengan rapat. Sesuatu kalau ditutup dengan rapat terjadi goncangan seperti apapun, tidak akan pernah ada yang sempurna. Misalkan ada air mineral, segelnya masih rapat, kita goncang-goncang seperti apapun, di dalam berkecamuk, yakin tidak akan ada air yang keluar. Kenapa? Karena tutupnya rapat. Maksudnya, di dalam kita melaksanakan tugas, jangan sekali kita akan ketemu dengan sesuatu yang menjadikan diri kita tidak nyaman. Kita akan kehilangan sesuatu yang kita harapkan, yang kita sayang-sayangi. Mungkin kita mendapatkan sikap yang tidak layak dan tidak pantas kepada kita. Mohon maaf, kadang-kadang di antara sekian PPH ini ada yang merupakan raja-raja kecil di daerahnya masing-masing. Ada yang pimpinan perguruan tinggi, ada yang pengasuh pesantren, ada yang pimpinan ormas, ada yang orang yang sudah punya jabatan yang di situ dihargai, dihormati, dilayani. Tetapi ketika kita melaksanakan tugas, mungkin jamaah tidak akan melihat background kita siapa, latar belakang siapa. Dan ini harus kita nyantarkan dulu atribut-atribut yang sering melekat pada diri kita untuk menurunkan tensi dan ego kita. Maka ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman, apa yang harus kita lakukan? Kadhumul ghaib, kendalikan rasa tidak nyaman itu. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita marah, manusiawi. Ketika kita dicaci dan kita dimaki, kemudian kita tersinggung, wajar, namanya manusia. Akan tetapi kalau semua itu mampu kita kelola di dalam diri kita, dalam tafsirnya yang disebut menutup dengan rapat itu bagaimana? La yudhiruna fi awjuhihim wala fi aqwalihim wala fi af'alihim. Kemarahan yang disimpan di dalam hati jangan dikeluarkan, jangan diekspresikan ke wajah. Kalau diekspresikan ke wajah, akibatnya apa? Menjadikan wajah kita tidak sedap dipandang orang lain. Padahal kita memberikan pelayanan. Sementara orang memberi pelayanan harus tersenyum, harus senyum yang tersenyum, harus senyum yang keluar. Apapun situasi batin kita, mungkin baru saja kita menyelesaikan problem internal kita. Ada ketersinggungan karena keluarga di tanah air telepon belum direspon, kemudian mengira kita melupakan. Akhirnya ada konflik internal. Setelah itu kita harus memberi pelayanan. Lupakan apa yang terjadi, simpan dalam hati, tampilkan wajah kita yang sumringah, kedepankan senyum di hadapan orang lain yang mendapatkan layanan dari kita, sehingga mereka tidak sedikit pun terdampak dengan persoalan psikologis yang sedang kita alami. La yudhiruna fi awjuhihim wala fi aqwalihim. Jangan keluarkan kemarahan itu melalui lisan. Kalau kita emosi, kita marah, tidak kita kendalikan, kita keluarkan melalui lisan, apa yang akan terjadi? Akan lahir dari lisan kita ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Apalagi akhlak seorang petugas tentu sudah menjadi cerminan itu bagaimana diri kita. Dan yang terakhir, wala di aidi, jangan ekspresikan dengan tangan. Apapun itu, apalagi tangannya pegang pulpen dan pulpennya itu menjadi penentu terhadap keteguhan seseorang. Tentu itu harus dihindari. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan kadhumul ghaib, kemampuan untuk mengelola diri, kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan
Maka inilah yang harus selalu ada dalam diri kita. Dalam setiap kita melaksanakan tugas, tunjukkan wajah yang senyum. Biarkan ada apa dalam hati kita, orang tidak perlu tahu. Dan yang ketiga adalah al-'afwu 'anil nas, kesiapan memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin ada sikap dan perilaku yang tidak baik, baik dari jemaah atau sesama tim, maafkan kesalahan orang lain. Kemauan memaafkan kesalahan orang lain karena berangkat dari kesadaran kita suatu saat juga bisa melakukan kesalahan dan kita juga butuh maaf. Dan yang keempat adalah wallahu yaitu ihsan, kemauan kita untuk membalas berbagai macam sikap perilaku yang tidak baik dari orang lain dengan kebaikan. Karena laisa al-ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik, walakin al-ihsan an tuhsina ila man asaa ilaik. Ihsan bukan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, tapi ihsan adalah berbuat baik kepada siapapun, bahkan orang yang pernah berbuat jelek. Dan yang terakhir adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa ya'lamun, adalah orang-orang yang apabila melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah, segera bertobat kepada Allah. Kalau kesalahan kita dalam melaksanakan tugas, kembali kepada aturan main yang ada. Kalau kesalahan kita kepada sesama, mintalah maaf dan ridhonya. Kalau kesalahan kita kepada Allah, bersegera bertobat kepada Allah. Insya Allah apabila sikap-sikap ini dimiliki oleh setiap petugas, kita akan melaksanakan tugas dengan nyaman, kita akan melaksanakan tugas dengan situasi yang kondusif, dan semuanya akan berdampak indah karena semuanya kita lakukan semata-mata adalah iman wa ihtisaban lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Qadar Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu